Kemudian yang penting diingatkan pada 10 hari pertama ini disunnahkan bertakbir dengan bentuk takbir mutlak. Karena takbir terbagi menjadi dua, at-takbir al-mutlak dengan at-takbir al-muqayyad. At-takbirul muqayyad yaitu takbir yang terbatas atau terikat dengan waktu tertentu, tempat tertentu dan bilangan tertentu. Itu takbir muqayyad. Kalau takbir mutlak itu adalah takbir yang tidak terbatasi oleh waktu tertentu ataupun tempat tertentu dan bilangan tertentu. Terkait dengan permasalahan 10 hari pertama ini, takbir muqayyad atau takbir mutlak yang dimaksud adalah takbir yang diucapkan sejak hari pertama Dzulhijjah sampai Idul Adha. Nah, sampai berakhir pada terbenamnya matahari di hari tasyrik. Terbenamnya matahari di hari tasyrik terakhir tanggal 13 Dzulhijjah. Dilakukannya di mana? Di rumah, di jalan, di masjid, di kelas, selama tidak mengganggu, dengan mengangkat suara. Anda melihat di ma'had kita dan keumuman salafiyin apalagi awam, sunnah ini tidak diterapkan. Jarang yang mengamalkan sunnah ini. Kalau sebuah sunnah sudah tidak diterapkan di tengah-tengah thalabatul ilm, dia akan menjadi asing di keumuman muslimin. Bahkan beberapa tahun kemudian kalau pembahasan seperti ini jarang dibahas lagi, akan kembali asing. Dulu kepada kebanyakan kita asing. Bertakbir sejak tanggal 1 Dzulhijjah, tahunya takbir itu imma malam hari raya atau pagi hari menuju masjid atau menuju musalla Id. Tetapi ketika kita belajar, membaca keterangan ulama, ternyata kita dapati ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, al-a'immah seterusnya menekankan takbir al-mutlaq dimulai sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Malam hari, siang hari, pagi hari, sore hari, ketika duduk di masjid, ketika ada di kelas, ketika berjalan di pasar dan seterusnya. Abdullah bin Umar, begitu juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, mereka sengaja kadang-kadang datang ke pasar untuk bertakbir, mengingatkan yang ada di pasar untuk bertakbir pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Sekali lagi ya talabatul ilm, amalkan sunnah. Kalau sunnah sudah asing di talabatul ilm, ya, maka akan asing seterusnya. Anda sudah menyampaikan di antara sunnah ba'da salawat raf'u as-sauti bil azkar. Banyak talabatul ilm, qudama wal judud tidak mengamalkan hadis sunnah. Imma dia tidak mengamalkan sunnah yang mulia ini karena lam yatabayyan lahu ad-dalil, atau dia punya qaul akhar rajih indahu, ada syai' akhar, ini perkara lain. Tapi kalau dia tahu, sudah mendengar fatwa ulama wal ahadits, tetapi dia tidak amalkan, maka sunnah ini akan menjadi asing baina talabatil ilm fadlan 'anil awam, lebih-lebih dari awam. Begitu juga takbir di 10 hari pertama Dzulhijjah. Kalau antum talabatul ilm tidak mengamalkannya, dalam keadaan sudah mendengar dalil-dalil, hujjah, fatwa ulama, maka satu akan menjadi asing fima bainakum, dan asing di kalangan muslimin, plus juga Allah enggak barakahi ilmu kita. Nah, barakallahu fikum. Sekali lagi diamalkan sunnah-sunnah yang sudah kita ketahui. Nah, penting untuk disebutkan beberapa amalan yang disyariatkan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sempat diisyaratkan bahwa di antara amalan yang disyariatkan pada hari-hari ini terkhusus bagi yang berkehendak atau telah berniat melakukan dzabhul udhiyah, penyembelihan kurban, hewan kurban, adalah dilarangnya untuk memotong kuku, rambut kepala, kumis dan yang semisalnya. Karena hadis yang ma'ruf dalam hal ini, idza dakhala al-'ashru fala yamassanna, ay man arada an yudhhi fala yamassanna min dhufrihi aw sya'rihi aw basharihi syai'a.
jika telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka bagi barang siapa yang berniat berkehendak menyembelih kurban, maka hendaknya tidak memotong rambutnya atau kukunya atau bagian dari kulitnya, nah, sedikit pun. Di antara yang sering ditanyakan, apa hukum permasalahan ini? Sebagian ulama menyatakan makruh untuk dipotong, sebagiannya menyatakan haram. Masing-masingnya menyebutkan adillah. Wallahu ta'ala alam. Yang lebih saya yakini bahwa al-asl fin nahi annahu lit-tahrim. Hukum asal dalil yang berredaksi larangan adalah haram. Sehingga dengan itu, barang siapa yang memotong kukunya dengan sengaja bagi yang ingin menyembelih seekor hewan kurban atau menyembelih hewan kurban, maka dia berdosa bagi yang sengaja. Nah, pertanyaan berikutnya, bagi yang sengaja melakukan, apakah ada kafarah? Jawabannya, tidak ada kafarah, selain dia harus bertaubat kepada Allah, beristighfar atas pelanggaran yang dia lakukan. Pertanyaan ketiga terkait dengan permasalahan ini, apakah keluarga dari seorang yang hendak menyembelih kurban juga dilarang memotong kuku dan seterusnya, anak-anaknya, istrinya, atau kalau di rumah itu ada orang tua yang di bawah nafkah dia, apakah juga berlaku dilarang atas mereka untuk memotong kuku dan yang semisalnya? Jawabannya tidak. Hukum ini hanya berlaku bagi man arada ayyudhahi, bagi barang siapa yang ingin menyembelih hewan kurban. Nah, apakah hukum yang keempat? Hukum ini hanya berlaku apabila hewan kurban itu sudah berhasil dibeli, atau dia telah punya, mungkin karena dia beternak sejak sebelumnya, ataukah cukup dengan sebatas niat, azm, keinginan dan kehendak? Jawabannya adalah yang kedua atau yang terakhir, yaitu sebatas niat yang sungguh-sungguh memang berniat, walaupun dia baru berhasil membeli hewan kurban pada hari ke-8 misalkan, atau hari ke-9 Dzulhijjah, maka sejak awal pertama, hari pertama bulan Dzulhijjah, dia telah dilarang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, bagaimana apabila ada seseorang memiliki niat untuk menyembelih hewan kurban, akan tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk membeli hewan kurban? Apakah dia terkenai hukum, maksudnya hukum larangan memotong kuku dan seterusnya? La, tidak terkenai hukum. Itu bukan niat namanya, cita-cita. Cita-cita, bukan niat. Niat itu memang dia ada kemampuan, ya, kemudian memang berniat untuk menyembelih hewan kurban dengan rincian yang tadi sudah disebutkan. Nah, barakallahu fiik. Apabila ada seorang anak ingin berkurban, tetapi uang pembelian hewan kurban itu hasil pemberian dari ayahnya atau orang tuanya, apakah anak tersebut juga berlaku baginya larangan memotong kuku, rambut dan yang lainnya? Nah, berlaku. Misalkan di antara tulab ada yang diberi oleh orang ayahnya, ya, uang untuk membeli hewan kurban dipotong di ma'had misalkan, maka berlaku hukum itu bagi dia. Dilarang memotong kuku dan yang lainnya tadi. Nah, bulu ketiak dan seterusnya. Nah, kumis, ya, dilarang. Atau ada kulit, ya,
diginikan kulit kaki, itu juga enggak boleh. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis bahwa dilarang bagi yang hendak berkorban, menyembelih hewan kurban, untuk memotong kulitnya. Pertanyaannya, kalau memotong mata ikan, tahu mata ikan ada di kaki, ya, telapak kaki sering muncul, atau benjolan-benjolan lainnya yang muncul sejenis penyakit kulit, apakah termasuk yang dilarang? Jawabannya, jika hal-hal tersebut tidak mengganggu pada saat itu, maka jangan dipotong. Jika hal-hal tersebut tidak mengganggu dia berjalan, tidak sakit karenanya, ya, maka jangan dipotong. Tapi apabila mengganggu pada saat itu, mengganggu berjalannya dia, mengganggu duduknya dan seterusnya, maka yang seperti ini boleh dipotong karena itu mengganggu dan terhitung sebagai penyakit. Nah, barakallahu fikum. Terkait dengan amalan-amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, apakah disyariatkan atau disunnahkan melakukan saum selama 9 hari ataukah hanya pada hari ke-9 saja? Ataukah melakukan saum-saum yang memang disyariatkan dan dicontohkan, misalnya dia punya kebiasaan puasa Senin Kemis, atau walaupun tidak memiliki kebiasaan puasa Senin Kemis, tetapi begitu masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dia sengaja berpuasa hari Senin dan hari Kemis, Senin lagi, nah demikian. Atau puasa Daud. Nah, ataukah boleh berpuasa sejak tanggal pertama dengan niatan berpuasa 10 hari pertama Dzulhijjah? Kalau kita mulai kemarin di negeri kita hari Jumat berpuasa, Sabtu, Ahad, Senin, terus hingga tanggal 9 Dzulhijjah. Jumhur ulama membolehkan hal ini. Jumhur ulama membolehkan berpuasa sejak hari pertama bulan Dzulhijjah hingga hari ke-9. Nah, dinukil dari banyak sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dari sahabat-sahabat Nabi dinukilkan tentang bolehnya amalan ini. Begitu juga dari a'immatut tabi'in. Mereka melakukan dan membolehkan hal ini. Dan a'immah sesudah mereka banyak sekali yang membolehkan. Di masa ini Syekh Ibnu Utsaimin, Ibn Baz, Syekh Shalih Al-Fauzan, Al-Lajnatud Daimah membolehkan berpuasa sejak tanggal 1 Dzulhijjah bersambung hingga tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, ada riwayat hadis mauquf dari Aisyah radhiyallahu anha, tetapi jika sahih bisa dianggap sebagai atau dinilai sebagai hadis yang marfu'. Qalat ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumul 'ashra qat. Aku belum pernah mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa khusus pada 10 hari Dzulhijjah. Sejak tanggal 1 hingga akhir atau tanggal 9 Dzulhijjah. Asar ini dilemahkan oleh sebagian ulama. Namun jika sahih ditakwil bahwa bisa saja Aisyah tidak tahu bahwa ternyata Rasulullah berpuasa. Bisa saja Aisyah tidak tahu karena Rasulullah SAW bisa saja pada waktu itu saat berpuasa tanggal 1, 2 hingga 8 misalkan atau 9, ya, tidak pada giliran Aisyah radhiyallahu anha, giliran istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa takwil lainnya, wallahu alam bisawab. Jika hadits ini sahih, walaupun dia mauquf secara sanad min qauli Aisyah radhiyallahu anha, maka dia berhukum marfu', ya, hukumnya marfu'. Dan sekali lagi jika sahih maka itu dalil kuat untuk dikatakan atau bagi para ulama yang berpendapat tidak disunnahkan atau tidak disyariatkan berpuasa 9 hari penuh, tetapi dilakukan puasa yang memang disunnahkan walaupun di luar 10 hari pertama Dzulhijjah, puasa Daud, puasa Senin Kemis misalkan, ya. Barakallahu fikum.
Tapi ala kulli hal kita sudah tahu bahwa banyak dari kalangan sahabat membolehkan. A'immatut tabi'in juga banyak sekali yang membolehkan. Atba'ut tabi'in, a'immatul arba'ah dan yang lainnya. Maka sulit bagi kita menyelisihi mereka. Nah, walaupun tidak ada dalil yang tegas, tentunya mereka as-salaf a'lam, lebih tahu dan lebih berilmu dibandingkan kita. Maka kita mengikuti fatwa mereka, aqwal mereka, barakallahu fikum. Yakni kesimpulannya boleh melakukan puasa pada 10 hari pertama, yakni sejak 1 Dzulhijjah hingga Shaum Yaumi Arafah 9 Dzulhijjah, wallahu a'lam. Lalu bagaimana jika puasa Dzulhijjah jatuh pada hari Sabtu? Kemungkinannya tahun ini jatuh pada hari Sabtu di negeri kita. Kalau di Saudi Arabia jatuh pada hari Jumat. Sementara di situ ada hadis yang melarang berpuasa pada hari Sabtu. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Walaupun banyak muhadditsin yang mendhaifkannya. Syekh bin Baz menganggap hadis ini dhaif, Syekh bin Utsaimin, Lajnatud Daimah menganggap hadis ini dhaif, wa Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah juga memposisikan hadis ini sebagai hadis yang dhaif, dan a'immal mutaqaddimin juga. Bahkan Al-Lajnatud Daimah menganggap bahwa pada matanya ada kemungkaran karena menyelisihi hadis-hadis sahih yang lainnya. Nah, dari keumuman berpuasa seperti berpuasa pada puasa Daud, ya, sehari puasa sehari tidak, yang tentunya dalam salah satu pekannya akan jatuh pada hari Sabtu. Begitu juga saum 3 hari pada setiap bulan, saum 3 hari pada setiap bulan, ya, 13, 14, 15 Hijriah, setiap bulannya pasti ada di antaranya yang jatuh pada hari Sabtu. Tidak dinukilkan dari sahabat Nabi bahwa mereka berhenti dari berpuasa Ayyamul Bid karena salah satunya berbenturan dengan hari Sabtu, atau sengaja tidak berpuasa saum Daud karena berbenturan dengan hari Sabtu. Nah, atas dasar itu ulama tetap menganggap bahwa boleh. Apalagi kata beliau, keumuman hadis ini jika sahih, keumuman hadis larangan berpuasa pada hari Sabtu, jika hadis itu dianggap sah, maka dikhususkan keumumannya dengan hadis-hadis lain yang membolehkan berpuasa pada atau walaupun pada hari Sabtu. Nah, begitu juga hari Jumat. Nah, Rasulullah melarang berpuasa hari Jumat illa ayyasuma yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Larangan berpuasa hari Jumat kecuali apabila dia menyertai hari Jumat itu dengan puasa sehari sebelumnya, yaitu hari Kamis, dan puasa sesudahnya yaitu hari Sabtu, maka boleh Kamis Jumat atau Jumat Sabtu, atau Kamis Jumat Sabtu, boleh, kata Nabi SAW. Hadis ini sahih. Nah, berlawanan dengan hadis larangan berpuasa pada hari Sabtu. Di antara bentuk takwil terhadap hadis larangan berpuasa pada hari Sabtu, kalau dianggap sahih, adalah yaitu dilarang mengkhususkan puasa untuk hari Sabtu. Nah, wallahu taala alam bissawab. Nah, kalau al-udhiyah ma yudbahu fi ayyamin nahr taqarruban ila Allah azza wa jalla. Al-udhiyah adalah hewan yang disembelih pada ayyamun nahr. Ayyamun nahr itu terkhusus dimulai 10 Dzulhijjah. Kemudian masuk di dalamnya juga 11, 12, 13 Dzulhijjah, atau dikenal pula dengan apa? Ayyam at-Tasyriq. Nah, yang dilakukan penyembelihan itu taqarruban ilallah, bukan tamattu'an. Taqarruban ilallah, disembelih dalam rangka taqarrub, bukan dalam rangka menikmati dagingnya murni, ingin menyembelih agar bisa makan daging
onta atau daging sapi atau daging kambing. Tapi disembelih tujuan utamanya adalah taqarruban. Itu al-udhiyah. Ma yudbahu fi ayyamin nahr taqarruban ila Allah azza wa jalla. Kenapa diberi nama al-udhiyah dengan nama udhiyah? Disebutkan oleh Syekh rahimahullah, wa summiyat bidzalik, udhiyah itu diberi nama dengan udhiyah. Begitu juga adha, ya, mirip kata-katanya. Kemudian kalimat duha, ini asal muasal katanya mirip. Kenapa? Kata Syekh, li'annaha tuzbahu duhan ba'da salatil Id. Karena hewan-hewan kurban tadi disembelih di waktu duha, selesai menunaikan salat Id. Maka diberi nama udhiyah karena waktu penyembelihannya. Ini mayoritasnya. Bukan berarti tidak boleh disembelih di waktu sore misalkan. Nanti akan ada pembahasan insyaallah, semoga kita ingat kapan waktu terakhir penyembelihan itu. Nah, dari sini kita paham kenapa udhiyah diberi nama dengan istilah al-udhiyah. Kaitannya dengan waktu al-duha. Nah, ini mayoritasnya. Walaupun bisa saja orang menyembelih ba'da zuhur, bukan waktu duha, tapi diistilahkan dengan mayoritas waktu yang sering disembelih padanya hewan kurban. Barakallahu fiik. Apakah kewajiban kurban itu setiap tahun atau sekali seumur hidup? Setiap tahun bagi yang mampu. Setiap tahun bagi yang mampu, bukan sekali dalam seumur hidup seperti ibadah haji, enggak. Nah, setiap tahun bagi yang mampu. Pertanyaannya, bolehkah seorang berhutang untuk melakukan udhiyah? Kalau yang dimaksud berhutang di sini masuk dalam bentuk takalluf, sehingga dia ragu mampu apa tidak dia menunaikan atau membayar hutangnya, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau dia yakin dan bersungguh-sungguh untuk menunaikan hutangnya tadi, yakin dia, insyaallah saya bisa, saya punya uang sehari kurang lebih 5.000 rupiah, saya akan tabung uang ini. Atau dia yakin bulan depan saya insyaallah ada janji ini dan itu, mau jual barang atau dan yang lainnya, dia yakin hal tersebut, boleh hutang selama tidak masuk dalam takalluf. Sebagian ulama bahkan menganggap mustahab untuk berhutang jika dia merasa mampu untuk membayar hutangnya. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau dia berat, bagaimana saya mau bayar hutang untuk kebutuhan sehari-hari aja, belum tentu dapat. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang jiwa dalam peribadatan ini kecuali dalam koridor kemampuannya. Mana yang lebih utama, menyembelih seekor kambing dengan ikut saham? Bukankah kita tahu bahwa seekor sapi itu bisa untuk 7 saham? Boleh 7 orang atau kurang dari 7 orang, yang penting 7 saham. Mana yang lebih utama? Ada seorang ingin ikut 1 saham dengan harga 2,5 juta, karena 1 ekor sapinya itu senilai dengan 2,5 juta. Berarti satu sahamnya sama dengan 2,5 juta. 1 ekor sapi berapa berarti? 17.500.000. Saya ulangi, 1 ekor sapi dengan nilai 17.500.000. 1 sahamnya berapa berarti? 2,5 juta. Mana yang lebih utama? Ikut 1 saham, nilainya berapa tadi? 2,5 juta dengan membeli seekor kambing nilai yang sama 2,5 juta.
Mana yang lebih utama? Ini terjadi pembahasan di kalangan ulama, yang cukup rumit. Tapi sekali lagi, pembahasan ini sangat dibutuhkan oleh siapa? Oleh orang yang ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, ingin mendapatkan derajat yang tertinggi dalam ibadahnya, sehingga dia sangat penting mengetahui hukum ini. Berbeda dengan seorang hamba yang intinya yang penting saya korban, ikut menyembelih korban, ikut membeli seekor hewan korban tahun ini. Masalah nilainya yang penting kurang lebih. Ini dia nggak terlalu berminat untuk mengetahui akwal atau pendapat ulama tentang permasalahan ini. Nah, maka dari itu kembali kepada pembahasan terakhir, mana yang lebih utama? Kalau berdasarkan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, untuk di daerah kita lebih utama dia ikut saham. Kenapa tadi sebabnya? Karena daging sapi lebih diminati oleh masyarakat sekitar. Nah, lebih diminati oleh masyarakat sekitar dibandingkan kambing. Tapi berbeda dengan santri ya. Tulab lebih suka kambing. Lalu bagaimana mengambil kesimpulan? Nah, terserah kepada mudhahinya. Kita ingat kembali kepada firman Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya hewan sesembelihan kalian itu tidaklah bisa meraih ganjaran dari Allah atau ridha Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena jumlah darah yang ditumpahkan atau daging sesembelihannya. Nah, tetapi yang bisa meraih itu semua adalah takwa. Yang bisa meraih itu semua adalah keikhlasan niatnya yang ada di dalam qalbu. Nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab, itu yang lebih dinilai oleh beliau, walaupun saya pribadi lebih yakin. Nah, lebih yakin pendapat yang mengatakan bahwa lebih utama seekor kambing dibandingkan saham sapi. Nah, jika nilainya sama, jika nilainya sama. Nah, wah, pembahasan ini bisa mengurangi keinginan panitia untuk memperbanyak sapi. Nah, labas. Antum silahkan memilih mana yang terbaik. Tetapi demikianlah beberapa pendapat ulama dalam permasalahan ini. Pendapat terakhir yang saya sebutkan inilah pendapat yang dipilih oleh Al-Lajnatud Daimah. Antara lain di antara mereka Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, bahwa seekor kambing lebih utama dibandingkan saham seekor sapi. Nah, barakallahu fikum. Jadi kembali kepada urutan onta atau seekor sapi atau seekor kambing, atau satu saham onta, satu saham sapi, baru satu saham sapi. Nah, ini urutannya. Bisa difahami? Ana ulangi. Seekor onta lebih utama dibandingkan seekor sapi. Seekor sapi lebih utama dibandingkan seekor kambing. Seekor kambing lebih utama dibandingkan satu saham onta. Dan satu saham onta lebih utama dibandingkan satu saham sapi. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, bagi yang berpandangan lain, falyatafaddal, karena memang permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat. Bukan harus 7 orang ya. Sekali lagi, 7 saham. Bisa 7 orang, bisa 6 orang, bisa 5 orang, bisa 3 orang. Ya. Misalkan 3 orang. Harga sapi 21 juta. Berarti berapa sahamnya? 3 juta. Kalau ada satu dari mereka, saya mau beli 2 saham.